Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman merenungkan sebuah fenomena yang sangat amat dekat di ranah kampus. Bayangkan seorang mahasiswa yang sedang membuka tugasnya, ia membaca soal, lalu dia berhenti sejenak. Namun ia berhenti bukan untuk berpikir, melainkan hanya untuk mengetik. Tiba-tiba hanya dalam beberapa detik, jawaban muncul dengan lengkap, runtut, dan seolah tanpa celah. Tugas pun selesai tanpa ada kebingungan ataupun proses yang berliku. Semuanya terasa sangat efisien. Tapi justru itu adalah suatu masalah utamanya. Teknologi masa kini telah mengubah cara kita berinteraksi dengan pengetahuan. Membuat segala sesuatu bisa diselesaikan hampir tanpa jeda. Kemudian ini begitu halus dan meyakinkan. Namun kita lupa satu hal, pendidikan tidak pernah dirancang untuk menjadi mudah. Belajar seharusnya bukan sekedar tentang menemukan jawaban, tapi tentang menghadapi ketidakpastian. Ia adalah ruang di mana kita diizinkan untuk merasa bingung, meragukan pemahaman kita, dan belajar dari kesalahan. Melalui kesalahan, itulah kita belajar melihat sesuatu lebih dalam. Namun, kecerdasan buatan menawarkan kenyamanan yang membuai. Kenyamanan untuk tidak berpikir terlalu lama dan tidak perlu tersesat dalam pencarian. Tanpa sadar, kita kehilangan ketahanan untuk berpikir secara mandiri. Secara kasat mata, kita masih terlihat membaca dan mengerjakan tugas, tapi di balik itu, keterlibatan berpikiran kita perlahan menghilang. Rasa ingin tahu kini digantikan oleh perintah-perintah singkat ke dalam sistem. Belajar tidak lagi menjadi proses menemukan, melainkan sekedar menerima. Di titik ini, muncul sebuah pertanyaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Jika segala sesuatu bisa dijawab tanpa harus berpikir, apakah berpikir itu diperlukan? Jika parameter belajar hanyalah seberapa cepat dan akurat kita dapat menemukan jawaban, maka kita sedang bersaing dalam permainan yang mustahil kita menangkan. Mesin akan selalu lebih cepat dan lebih konsisten. Namun, ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh kecepatan ataupun kecanggihan mesin. Pengalaman menjadi manusia yang berpikir. Menghadapi rasa frustasi, dan akhirnya menemukan pemahaman dari usaha sendiri bukanlah sekedar proses intelektual, tapi itu adalah proses pembentukan diri kita sendiri. Saya menjelaskan bukan untuk mengajak kita menolak teknologi, karena ia sudah menjadi bagian dan cara kita untuk hidup. Namun ada garis tipis yang harus juga kita jaga betul, di antara batas dibantu dan juga digantikan. Bagi kita yang hidup berdampingan dengan teknologi, jalan pintas seringkali terasa wajar. Tapi kita harus ingat, tidak semua yang cepat membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Mungkin krisis terbesar pendidikan kita hari ini bukanlah kurangnya akses untuk sumber belajar. Krisis terbesar kita justru pada hilangnya kebutuhan untuk berpikir. Sebagai penutup, pertanyaan yang harus kita jawab bersama bukanlah apakah kecerdasan buatan dapat menggantikan kita. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kita masih ingin berpikir ketika kita tidak lagi diwajibkan untuk melakukannya. Karena jika suatu hari nanti berpikir benar-benar berubah menjadi sesuatu yang opsional, maka yang hilang bukan hanya cara kita belajar, tapi juga cara kita menjadi manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.